Selamat malam. Proses panjang Pilkada DKI Jakarta yang diwarnai oleh pertarungan politik bertensi tinggi telah cukup lama kita tinggalkan. Namun, kita harus akui, masih tertinggal fanatisme sebagian warga ibu kota terhadap para aktor yang bertarung sebelumnya. Silang pendapat bahkan ujaran kebencian masih tersaji di ruang publik. Situasi inilah yang dihadapi pemimpin Jakarta di masa-masa transisi menuju kepemimpinan yang baru. Mampukah Jakarta keluar dari bayang-bayang rivalitas politik dan ancaman perpecahan? Malam ini kami akan menyajikan perbincangan dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Bersama saya Alvito Dinova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Inilah hebatnya DKI Jakarta. Hanya dalam satu periode saja ada 3 gubernurnya. Mulai dari Joko Widodo yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia, Basuki Cahayapurnama yang kini menjadi terpidana, lalu Jarod Saiful Hidayat yang menggantikan Ahok. Pengunduran diri Ahok sebagai gubernur bisa menjadikan Jarod sebagai gubernur definitif meski cuma 5 bulan saja. Tapi jangan pandang sebelah mata. Meski singkat, Jarod masih tetap memiliki kewenangan yang cukup dahsyat. Apa saja itu, Pak? Oleh Pak Mendagri bahwa kewenangannya full, penuh, ya, kewenangannya penuh, ya. Jadi boleh, ya. Pergub boleh, keluarkan SK boleh, kan gitu kan? Itu penjelasan dari Mendagri tadi, ya. Mantap kalau begitu. Semoga singkatnya sisa kepemimpinan Pak Jarod ini tuntas semua targetnya. Belakangan ini Jarod mulai membiasakan diri untuk menjalankan tugas gubernur. Salah satunya menerima aduan, keluhan hingga curhat warga. Dulu tugas ini dijalankan oleh Basuki Cahayapurnama. Meski cukup bikin pusing kepala, tugas mulia ini tetap berjalan seperti sedia kala. Ada rutinitas yang berubah dari seorang Jarod, termasuk urusan masuk balai kota saat masuk kerja. Apa saja yang berbeda, Pak? Tetap sama. Sekarang yang berbeda mungkin ya, saya akan menerima pengaduan warga tetap melalui pintu depan. Ya. Selama ini kan saya lewat pintu samping ya. Besok saya akan melalui pintu depan karena harus menerima warga. Sama tetap ya. Jadi samping depan bedanya seperti itu. Luar biasa lah pokoknya. Sejujurnya melewati pintu depan balai kota sungguh menyiksa. Selain melayani keluhan puluhan hingga ratusan warga, pemimpin ibu kota juga harus meladeni puluhan wartawan yang selalu mencecar dengan pertanyaan aneka rupa. Urusan pasangan kerja, Jarod kini bisa dibilang tuna asmara. Iya betul, tuna asmara. Ia kini memimpin sendiri tanpa ada pendampingnya. Berbicara soal tuna asmara, tentu situasi ini agak canggung juga. Segala sesuatu yang biasa dilakukan menjadi berbeda. Sekali lagi Pak, apa yang berbeda? Ya jelas dong. Ya berbeda dong. Kalau dulu berdua, sekarang sendiri. Jomblo. Jomblo. Meski jomblo, Pak Jarod masih punya pesona. Saya jadi ingat saat ia menjadi idola para wanita. Kejadiannya beberapa bulan lalu dan pernah kami tayangkan di program yang sama, program ini juga. Apa itu? Ini dia. Pesona Jarod Saiful Hidayat nampaknya berhasil merebut hati para wanita kala itu. Kedatangan Jarod disambut hangat. Jarod juga mendapat pijatan dari tangan-tangan lembut wanita. Sayangnya wanita-wanita ini sudah berusia lanjut. Entah apakah para lansia ini gemas dengan Pak Jarod atau memang merasa nyaman berada di samping pemimpinnya. Tapi yang jelas jomblo yang dimaksud Pak Jarod bukan jomblo dalam artian asmara tentu saja. Ia tetap masih memiliki istri hingga saat ini. Dan berbicara jomblonya Pak Jarod, kurang asik jika tidak membicarakan kemesraannya dengan Basuki Cahayapurnama. Anda ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ulang tahun Jakarta tahun lalu? Ini dia pengakuannya. Kita terbangkan 490 merpati jantan dan betina. Seperti kata pepatah, merpati tak pernah ingkar janji. Romantis kan? Merpati jantan dan betina. Mereka dilepas agar bisa terus bersama di alam bebas dan melanjutkan keturunannya di ibu kota. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Jarod dan Pak Ahok pilih merpati waktu itu, Pak? Karena merpati itu menandakan kesetiaan, cinta kasih, dan damai.
Tuh kan, benar kata saya, merpati memang tak pernah ingkar janji. Semoga ini juga yang selalu terjadi di Jakarta. Di mana pemimpinnya tak mengingkari janji kampanye, termasuk pemimpin yang memasuki masa akhir jabatannya. Panasnya tensi politik mengakibatkan masyarakat terbelah. Terlebih di DKI Jakarta di mana situasi yang menguras energi mewarnai hari-hari. Potensi perpecahan terjadi, hubungan kerabat bisa berubah hanya akibat berbeda pilihan. Dalam dunia asmara, peristiwa ini mirip dengan putus hubungan. Nah, sebagai pemimpin tentu Pak Jarod punya nasihat jitu terkait persoalan ini. Apa sih Pak? Kita semua bersaudara. Jangan menyakiti di antara kita semua. Kalau kalian sakit, saya juga sakit. Kalau saya sakit, kalian juga ikut merasakan sakit. Himbauan ternyata tak semudah ucapan. Terlebih kota besar seperti Jakarta yang lengkap dengan segala kompleksitasnya. Lengah sedikit, ada saja yang bikin gara-gara. Serta memanfaatkan situasi. Inilah yang disebut Jarod sebagai kaum pengkhianat ibu kota. Kalau yang ngancam-ngancam itu saya sebut, ya, mereka yang kayak begitu itu kan tadi sudah saya golongkan, ya kan? Mereka termasuk pemilik warga Jakarta sebagai pemilik yang sah atau mereka yang mengkhianati, tidak disebut dengan kaum pengkhianat. Karena mereka yang menolak keberagaman itu, saya maksudkan bukan warga negara Indonesia, dia bukan warga Jakarta yang baik, dia pengkhianat. Memang begitu kecenderungannya. Ganti pemimpin maka berganti pula kebijakan. Tentu semuanya terlaksana demi kemajuan dan ketertiban. Namun terkadang manusia piawai melakukan akal-akalan. Mereka memanfaatkan lengahnya pemimpin dengan harapan bisa menerobos aturan. Melihat gejolak seperti ini, PLT Gubernur DKI Jakarta perlu memberikan peringatan. Maka kita harus tegas, ya. Kemudian jangan mereka berpikir, ya, gubernurnya sudah ganti belum? Gubernurnya ya, jangan macam-macam. Nah, itu dia catatannya. Gubernurnya belum ganti. Pernyataan tersebut adalah wujud dari kegeraman Jarod terhadap tindakan awut-awutan, serampangan, acak-acakan, apapun namanya yang kini banyak bermunculan, memanfaatkan situasi Jakarta menjelang masa pergantian jabatan. Bagaimana Jakarta ini bisa maju jika masih banyak sikap-sikap yang menjatuhkan harga diri bangsa? Seperti apa saja sikap-sikap tersebut? Kita tanya kembali pada Pak Jarod. Mereka yang mempunyai sikap mental suka mengeluh. Mereka yang mempunyai sikap mental suka menghina satu sama lain. Mereka yang mempunyai sikap mental masih melakukan korupsi. Mereka yang mempunyai sikap mental masih suka melanggar hukum. Marilah kita dengan kebangkitan nasional ini kembali memperbaiki mental-mental yang tidak baik bagi persatuan. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga. Kita perlu menjaga sikap, terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Besok akan mulai Ramadan. Kita perlu mengontrol emosi, mengontrol perilaku, dan kontrol pangan. Iya, kontrol gula. Seperti apa yang dikatakan Pak Jarod ini. Kalau puasa saya pastikan beras, ya, konsumsi beras akan turun. Ya, iya dong. Iya kan, untuk cuma buka sama sahur. Dan sebagian besar mereka juga tidak makan nasi banyak kok. Biasanya apa, kolak, yang manis-manis itu kan. Nah, justru gula yang harus dikontrol, gitu ya. Seorang Jarod Saiful Hidayat sangat paham dengan psikologi serta urusan rumah tangga di bulan Ramadan. Mulai kebutuhan dapur hingga ciri-ciri orang yang tidak berpuasa. Seperti apa analisisnya? Kita saksikan bersama. Iya dong, tepung, iya kan, bikin kue, telur, ya. Itu kalau beras enggak, daging. Coba kamu, masa puasa kamu makan tambah banyak? Enggak puasa itu. Apa yang paling mengganggu buat Bapak, kalau bisa dikatakan itu mengganggu? Di dalam proses demokrasi yang saya ikutin selama ini, ya, mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa demokrasi pilkada kemarin di Jakarta itu tidak sehat. Pak Jarod, terima kasih atas waktunya berkesempatan berbincang bersama kami malam ini. Sebagai politisi karir, Bapak tadinya pengajar, tapi kemudian beralih menjadi politik
politikus yang kemudian berkarir sebagai anggota DPRD, wali kota, anggota DPR, terakhir wakil gubernur, dan dengan keputusan Pak Ahok mundur dan mengajukan pengunduran diri akan menjadi gubernur definitif DKI Jakarta untuk kurun waktu beberapa bulan ke depan. Kondisi politik yang terjadi di Jakarta, pernahkah Bapak perkirakan atau bayangkan atau antisipasi sebelumnya? Enggak, belum pernah kami antisipasi ya. Kondisinya demikian dinamis, demikian hingar-bingar ya, seperti yang kita alami kemarin. Karena selama saya berkarir baik sebagai akademisi maupun anggota DPR RI, DPRD, kemudian wali kota DPR RI ya, belum pernah sehingar-bingar ya. Apa yang paling mengganggu buat Bapak, kalau bisa dikatakan itu mengganggu? Di dalam proses demokrasi yang saya ikutin selama ini ya, mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa demokrasi pilkada kemarin di Jakarta itu tidak sehat. Tidak sehat. Karena melakukan politisasi terhadap isu-isu SYARA, politisasi kepada tempat-tempat ibadah, dan intimidasi ya, yang secara masif dan terus-menerus. Sama sekali tidak sehat kalau menurut saya dan tidak baik. Maka dari itu ini kan sebagai pelajaran di dalam demokrasi kita, dan semoga pelajaran ini tidak akan diulang lagi ya pada tahun depan. Dalam pemilu kada serentak 2018, janganlah 2018. gitu kan, tidak baik gitu ya. Di dalam berkompetisi ya, tentu saja kita semuanya ingin menang, semuanya ingin mempunyai kekuasaan atau jabatan. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa kekuasaan atau jabatan itu pada hakikatnya bukan tujuan utama. Bukan tujuan. Apa tujuan utama? Tujuan utamanya adalah bagaimana kita, nawaitu kita, niat iksu kita ya, untuk bisa mewujudkan ya cita-cita dari kenapa negara ini merdeka. Mewujudkan masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang betul-betul bisa melayani kepada seluruh warga masyarakat. Itu tujuan utamanya. Jadi saya memandang itu. Jadi sekali lagi, kalau kita berkompetisi dari sisi ini gitu ya, kita tanya dulu pada hati kita, niat kita apa. Maka dari itu, janganlah kita kemudian menghalalkan berbagai macam cara hanya sekedar untuk meraih kursi kekuasaan. Saya mau mundur ke belakang. Waktu pertama kali kasus penodaan agama itu menjadi kasus hukum, apakah ada perkiraan kondisinya akan demikian luar biasa? Sebetulnya kondisi seperti ini kan dipicu dengan statement yang kontroversial dari Pak Ahok ya, di Kepulauan Seribu ya, yang itu pun masih debatable ya. Ada yang mengatakan bahwa itu penodaan, ada juga yang tidak gitu ya. Dan kemudian diikuti dengan rentetan demonstrasi besar-besaran ke Jakarta. Ya. Inilah yang membuat dalam tanda kutip agak gaduh gitu ya. Dan yang berdemonstrasi itu kan bukan warga Jakarta sebagai besar, tapi dari luar Jakarta yang besar sekali, yang sebetulnya tujuannya ujung-ujungnya kan ya pilkada. Tapi Bapak memang mengakui bahwa statementnya memang kontroversial, menimbulkan pro dan kontra. Ya, kalau menurut saya seyogianya itu tidak perlu disampaikan ya seperti itu. Tetapi kan beliau sudah minta maaf, berkali-kali minta maaf, kan begitu kan? Dan tidak ada niatan sedikit pun untuk menista ya siapapun juga, disampaikan itu. Dan saya percaya bahwa beliau tidak akan mungkin ya melakukan penistaan, karena saya tahu kehidupannya bagaimana ketika dia di rumahnya ya.
dia memberikan ya tempat khusus pembantunya yang muslim untuk sholat di situ. Membangun masjid Membangun masjid di mana-mana, termasuk di balai kota. mengumrohkan ya umroh terus-menerus ya. Dan itu dilakukan dengan memang itu tugas kami untuk melayani, ya, membantu orang miskin. Ketika membantu warga yang kekurangan, apa ditanya, ya, apa agamamu, apa sukumu, kan tidak. Siapa yang mendapatkan kartu KJP, misalkan gitu ya, KJP itu kan semuanya, termasuk juga KJS, BPJS, ya, semuanya ditanggung. Dapatkan rumah susun semuanya, ya. Artinya sebetulnya jauhlah dari itu. Tetapi proses hukum sudah berjalan seperti itu, ya kita harus terima karena kita negara hukum. Sebagai pejabat negara, proksi politis, bukan proksi, sebagai pejabat negara dan politisi karir, Bapak tahu bagaimana menempatkan gestur dan lain sebagainya. Tapi publik melihat bahwa fenomena Pilkada DKI dengan segala ceritanya dan pernak-perniknya benar-benar menguras emosi seorang Jarod Saiful Hidayat. Benar nggak saya katakan begitu? Kalau benar-benar menguras emosi sih, ya tidaklah. Ya kita menghadapi lah itu, kita tapi hadapi tangis karena muncul, ya, kemudian ada. Ya, kami memang saya mengalami bagaimana saya harus berhadapan dengan saudara-saudara saya sendiri ketika lagi sholat, ya misalkan ya tidak diterima, diusir, kemudian kata-katanya seperti itu tidak apa-apa, saya senyum ya, tidak apa-apa. Tetapi yang terakhir, ketika sudah ada putusan pada Pak Ahok seperti itu banyak warga yang datang, mulai dari mengirim bunga, yang saya kaget begitu ya, bunganya sampai ribuan, kemudian menyampaikan apresiasi, berterima kasih, dan kemudian satu ketika mereka berkumpul pada hari pertama saya sebagai PLT itu ya, mereka menyanyi, dan di hadapan saya itu hampir semuanya yang datang, ribuan orang itu menangis. Waktu itu apa aura yang Bapak rasakan, ambience yang Bapak rasakan sehingga akhirnya membuat Bapak juga menangis? Saya merasakan ada harapan besar yang disampaikan, yang diungkapkan oleh mereka yang datang. Harapan yang besar itu bukan tentang persoalan Pak Ahok saja. Harapan yang besar itu tentang masa depan Indonesia, tentang kehidupan kita yang sangat beragam, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang tegaknya ideologi Pancasila. Itu yang saya rasakan. Apalagi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, saya tahu bahwa saya berhadapan dengan para pendukung yang kecewa berat terhadap apa yang menimpa diri Pak Ahok. Ya, saya juga tahu kekhawatiran mereka dan harapan mereka. Itulah yang kemudian membuat saya terhanyut ya di dalam irama seperti itu. Bagaimana kita bisa tegar ketika kita berhadapan sama banyak orang, ribuan orang yang meneteskan air mata dan bersedih. Lagu Indonesia Raya pasti sudah Bapak nyanyikan ratusan kali sepanjang hidup begitu ya, ratusan entah ribuan kali barangkali karena Bapak seringkali menghadiri acara-acara formal gitu ya. Tapi begitu magis lirik dari Indonesia Raya sehingga akhirnya membuat Bapak menitikan air mata. Indonesia Raya itu saya selalu merasa terharu dan menitikan air mata ketika saya menjadi inspektur upacara. Waktu jadi wali kota Blitar pun, ketika Indonesia Raya dan bendera merah putih itu berkibar naik ke atas, itu selalu ada rasa haru. Ya, bukan hanya di sini, ya, tetapi di sini ada situasi yang lebih daripada itu. Tidak ada bendera yang dikibarkan, tetapi saya melihat wajah-wajah yang bersedih murung dan menangis serta memberikan harapan. Selalu Alvino, karena bapak saya tentara dan setiap
waktu kecil, setiap saat saya selalu diberikan cerita tentang perjuangan ya para tentara, para rakyat pada saat itu. Begitu lagu Indonesia Raya, saya menghayati betul dan merasa betul-betul hanyut di dalamnya. Dan saya membayangkan betul bahwa Indonesia demikian besar, Indonesia demikian beragam, Indonesia demikian kaya raya. Dan di situ waktu di Balai Kota itu saya teringat pesan Bung Karno, ya itu langsung melekat gitu ya di dalam benak saya. Pesannya itu ditulis sama Bung Karno ini, kutitipkan negeri ini kepadamu. Yang menitipkan bukan hanya Bung Karno saja, tapi para pahlawan bangsa ini. Kepadamu itu saya merasakan kepada kau Jarod, kepada kau yang hadir di sini, kepada kita semua. Ini satu tanggung jawab kita bersama. Karena saat itu Bapak merasa bahwa Indonesia Raya mengalami ujian. Mengalami ujian di Jakarta, di mana nuansa-nuansa tadi ya, ujaran kebencian, kemudian penolakan, kemudian spanduk-spanduk yang intimidatif, itu banyak saya temui ya, di gang-gang, di depan tempat-tempat ibadah begitu ya. Kemudian melalui corong-corong tempat ibadah itu juga disampaikan seperti itu. Kayaknya kita itu kok tidak bersaudara ya. Bukankah kita itu sudah berikrar, bersumpah ya, bahwa kita itu saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Bukankah di dalam demokrasi semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan untuk memilih. Secara personal, hubungan Bapak memang dekat sebagai individu satu dengan yang lain, sebagai kawan, sebagai sahabat, atau karena memang ada kondisi yang membuat hubungan Bapak berdua menjadi lebih erat? Saya bilang sama dia, ya Anda bukan politisi yang baik kalau seperti itu, ya. Kenapa? Dia seorang pekerja profesional, ya. Dia terlalu ngomong apa adanya. Pak, banyak orang yang kemudian tidak terlalu tahu hubungan personal Bapak dengan seorang Basuki Cahayapurnama. Yang orang tahu, yang satu gubernur, yang satu wakil gubernur. Keduanya melaksanakan kerja dan fungsi secara profesional. Tapi secara personal, hubungan Bapak memang dekat sebagai individu satu dengan yang lain, sebagai kawan, sebagai sahabat, atau karena memang ada kondisi yang membuat hubungan Bapak berdua menjadi lebih erat? Saya kenal dengan Pak Basuki itu sudah lama. Sejak tahun 2006 ketika saya jadi bupati, jadi wali kota dan Pak Basuki jadi bupati Belitung Timur, saya ketemu dalam satu kunjungan kerja di Tiongkok ya. Ya kita sering ngobrol dan sebagainya. Tapi setelah itu ya selesai ya kita cuma kontak-kontakan biasa. Ini orang punya prinsip dan saya sudah bisa menakar. Saya sudah wali kota satu periode, ya ini periode yang kedua. Dia baru saja jadi bupati. Demikian waktu cerita meledak-ledak, gitu ya, tentang bagaimana idealismenya ya untuk membangun dia punya daerah begitu ya. Saya dalam hati kecil orang ini boleh juga ini artinya. Dan saya bilang sama dia, ya Anda bukan politisi yang baik kalau seperti itu ya. Kenapa? Dia seorang pekerja profesional ya. Dia terlalu ngomong apa adanya. Saya bilang kalau kita menolak sesuatu pada orang, itu tolaklah dengan bahasa yang bisa dia terima sehingga dia tidak marah. Ini Pak Basuki itu berpikirnya hitam putih tuh, enggak ya enggak, iya ya. Dan apa adanya. Ya, inilah yang saya sebut bahwa sebagai politisi sebetulnya dia kurang cocok ya. Tapi sebagai pekerja profesional ya, dia seorang pekerja keras gitu. Saya kenal lama sama dia. Dan saya angkat topik ya kepada dia punya integritas dan kejujurannya. Ya, dan hatinya yang
ingin membantu yang lemah gitu. Itu yang saya tahu. Dan saya ketemu lagi ketika dia nyalon di sini 2012. Waktu itu Bapak sudah ya, di saya sudah di DPR. Jakarta, belum, saya sebagai ketua DPD. Saya ketua DPD, ya? DPD DKI Jakarta sekaligus ketua DPP. Nah, sehingga PD ya di sini ya, sehingga saya kenal lagi sama Pak Basuki, kita ngobrol lagi itu ya. Saya kontak sama Pak Basuki ketika dia nyalon sebagai gubernur di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oh, sempat kontak juga. Ya sempat kontak dong, ya minta doa restu dan sebagainya. Rupanya Pak Basuki juga mengikutin bagaimana karir saya, kinerja saya waktu di Blitar gitu ya. Saya juga dong ngikutin itu, ketemu lagi 2012 sampai dengan sekarang. Jadi bukan kenal 1-2 tahun, tapi sudah lama. Tapi apakah erat hubungannya? Apakah begitu kental persaudaraan, persahabatan antara seorang Jarod dengan seorang Basuki? Karena orang kemudian melihat bagaimana Bapak ada di posisi sebagai kawan yang dibutuhkan di waktu yang memang membutuhkan gitu. Bagaimana kemudian di hari yang sama ketika vonis itu dibacakan, Bapak datang ke Cipinang, dilantik dulu sebagai PLT, balik lagi ke Cipinang mencoba untuk menenangkan massa dan sampai kemudian besok paginya ke Makobrimob dan lain sebagainya. Sebelumnya ada lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya dikumandangkan. Orang kemudian melihat begitu dekat ya Jarod dengan Ahok dan mungkin orang pertama yang yakin dan percaya bahwa apa yang menimpa seorang Basuki Cahayapurnama tidak tepat. Gitu. Saya betul-betul dekat ketika Pak Basuki minta saya sebagai wakil gubernur. Okay. Beliau ketemu sama Ibu Mega dan minta kalau untuk wakil gubernur saya hanya minta satu nama, Mas Jarod, yang lainnya nggak mau, gitu ya. Sehingga saya ditugaskan sebagai wakil Pak Basuki dan dia telepon saya ya bahwa dia sudah menghadap Bu Mega dan dia minta saya untuk mendampingi beliau. Nah, ketika itulah saya dekat betul sama dia karena saya juga ingin memberikan pembelajaran. Saya karir lama sekali ya, memberikan pembelajaran kepada bukan hanya pada masyarakat Jakarta tapi juga di Indonesia bahwa hubungan antara gubernur wakil gubernur ya itu harus dalam satu kotak. Ya. Jangan kemudian ada perbedaan sedikit saja kemudian pecah kongsi. Ini yang terjadi banyak di Indonesia dan ini tidak baik. Ya. Ketika ada kepentingan yang berbeda itu langsung pecah kongsi. Nah, saya dengan Pak Basuki sudah tahu, sama-sama tahu, termasuk tahu juga apa yang harus kita kerjakan ya untuk Jakarta karena saya juga ikut merumuskan untuk menyusun visi misi Jokowi Basuki pada saat itu dan sekarang saya diminta untuk membantu beliau gitu ya. Jadi itu dekat banget. Itu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus satu visi, satu kotak gitu, satu irama. Ya. Kemudian walaupun Bapak tentu saja banyak tidak setujunya sama beliau. Ini kan manusia yang berbeda kan, dua orang yang berbeda. Kalau saya tidak setuju atau dia tidak setuju pada apa yang saya kerjakan, itu biasanya kita selesaikan ya di dalam satu forum tersendiri. Ngobrol berdua. Ya. Ngobrol berdua. Termasuk apabila saya tidak sepakat dengan apa yang dia kerjakan atau dia mengkritik saya, ya, dan saya harus berikan penjelasan. Saya akan ngobrol berdua sama dia. Artinya bisa diselesaikan. Karena terus terang saya juga kadang-kadang agak agak prihatin ya. Banyak kepala daerah di banyak daerah itu antara kepala daerah dan wakilnya itu 6 bulan pecah kongsi, setahun pecah kongsi, apalagi mendekati masa pemilihan. Ya, walaupun sebenarnya ada ujian hubungan antara Pak Jarod dan Pak Basuki ketika pencalonan. Ya. Waktu itu Pak Ahok memutuskan untuk maju secara independen dengan kawan Ahok dan sebagainya. Dan Bapak mengatakan tidak mungkin saya bersama Pak Ahok ketika maju sebagai independen karena saya kader PDI Perjuangan. Betul.
sempat ada ujian di situ. Ya. Publik melihatnya dan kemudian mencoba untuk menakar pecah nggak nih. Pada akhirnya ternyata enggak gitu. Ya. Ketika PDI Perjuangan mengusung Ya. pada akhirnya gitu ya. Jadi itulah sebetulnya esensi sebagai rekan sekerja, bukan hanya rekan sekerja, tapi sebagai keluarga, sebagai seorang sahabat. Kalau Pak Ahok mendapatkan musibah, tentu saja saya harus ikut membela. Ya. Kalau dia sakit, tentu saja saya sakit. Demikian juga kalau saya sakit, dia juga sakit. Bukan hanya Pak Ahok. Saya sampaikan kepada staf di Pemprov, kalau kalian juga mengalami musibah, pasti juga kami akan memberikan penguatan pada Anda. Saya kasih contoh misalnya dalam kehidupan kita. Ini dalam etika kehidupan kita lah orang Timur ya. Kalau saya punya teman kemudian sakit, tanpa diminta saya akan pasti datang memberikan penguatan. Kalau saya punya teman ya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, tidak diminta pun saya akan datang. Itu artinya kita harus saling menguatkan. Janganlah kemudian karena ada peristiwa seperti ini pada lari. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya yakin bahwa Pak Basuki itu tidak salah. Dan dia telah berbuat banyak untuk DKI. Ya. Orang kita semua tidak boleh melupakan ya, kebaikan orang lain. Ya. Tidak boleh melupakan hasil kerja orang lain. Ya. Kita harus kasih apresiasi. Termasuk kepada para pendahulu kita harus kasih apresiasi. Inilah yang itu yang kemudian membuat Bapak menjadi kawan yang dibutuhkan di hari vonis itu dijatuhkan. Bagaimana kemudian publik melihat ini hari itu adalah harinya Jarod sebenarnya. Itu bentuk tanggung jawab saya. Ya. Tanggung jawab saya sebagai manusia biasa, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, dan sebagai rekan sekerja. Seharusnya semua orang juga harus melakukan hal yang sama kalau menurut saya. Kalau misalnya dalam posisi seperti saya. Dan hari itu benar-benar hari emosional ya Pak ya? Sangat emosional. Karena keputusannya demikian sangat mendadak ya. Sangat mendadak dan kita semua tidak siap. Sehingga kita semua shock gitu ya. Termasuk teman-teman di Pemprov itu shock juga ya. Ya. Dan saya baru dapat informasi itu setelah memimpin rapat. Jadi nggak nonton TV, nggak mendengarkan radio gitu ya. Dan Bapak Gimana mungkin saya memperkirakan ketika vonis dijatuhkan, ya mungkin ada vonis tapi kemudian ada penundaan masuk tahanan sampai inkrah gitu. Perkiraan kami sebetulnya vonisnya itu paling tidak sama dengan tuntutan jaksa. Itu aja sebetulnya. Sehingga tidak secepat itu. Saya kaget ketika langsung divonis dan langsung masuk tahanan. Pertanyaan saya adalah ada apa ini? Maka dari itu langsung saya menuju ke Cipinang untuk memastikan, ya, bukan memastikan kondisi kesehatan Pak Ahok juga, tapi juga mentalnya seperti apa, termasuk mempersiapkan, ya, ruang tahanan, ya, yang kalau seumpama dia akan ditempatkan, saya cek ruang tahanan satu persatu di sana. Orang memperkirakan seorang Ahok pasti akan mendapatkan ruang tahanan yang lebih baik lah begitu. Yang terjadi apa? Sama saja semuanya, ya. Saya ditunjukkan di Cipinang gitu ya, ruang tahanannya, waduh, saya pikir berbahaya. Kenapa berbahaya? Kita nggak bisa kendalikan orang di situ ya. Jadi berbahaya kalau ada situasi ya, bagaimana melindungi, ya. Karena jumlah sipir di situ cuma sangat terbatas sehingga penjara itu over kapasitas. Luar biasa 3 kali lipat gitu ya. Meskipun setelah di situ saya kemudian bertanya, kan biasanya di situ ada apa namanya, ya jagoan-jagoannya, tokoh-tokohnya lah ya, pentolan-pentolannya ya. Pentolan-pentolan itu saya temuin ya, dan saya titip ketika itu saya harus dijaga begitu. Siap kami jaga Pak. Ya, tapi kondisinya seperti itu. Bahkan terus terang ini baru saya ceritakan apa. Ketika saya masuk lihat selnya itu yang di atas itu bersorak-sorak. Bersorak karena kenal Pak Jarod. Ya, saya pikir kenal saya kan. Okay. Gitu tepuk tangan bersorak, begitu kan.
DKI Pak, saya DKI Pak. Pikiran saya, warga DKI, oh ya, saya pikir rakyat kami kan. Oh ya, oh, saudara-saudara aku tuh, terus saya ditarik sama sipir. Ya, Pak keluar aja di sini Pak. Loh itu warga DKI, bukan Pak, itu pegawai Pemprov DKI. Wah, Yang berkasus secara hukum dan kemudian, oke. Jadi ini menandakan, saya ada di sini dan kamu ingat apa yang pernah kamu lakukan terhadap saya, kira-kira begitu. nggak tahu lah. Tapi waktu itu disurain seperti itu, saya pikir, saya langsung ide saya, wah berbahaya di sini. Berbahaya. Saya Bukan waktu hanya itu kan, jadi artinya ke Makobrimob bukan hanya semata-mata mencari tempat yang lebih nyaman buat Pak Ahok. di Makobrimob saya pikir juga sama saja, meskipun saya belum pernah ke tempatnya ya, ke selnya ya, tapi saya pikir sama saja gitu ya. Tapi kalau di situ, itu waktu itu saya lihat selnya itu masih belum disiapin, karena memang mendadak. LP juga nggak ngerti kalau Pak Ahok langsung dimasukkan ke situ. Pengadilan tinggi juga belum ada Belum surat. ada persiapan. Belum ada persiapan semuanya. Semuanya tidak siap ya. Iya, makanya saya mengatakan bahwa ini dipaksakan. Nah, kondisi yang tidak siap itu pertama kali Bapak setelah mendengar vonis atau mendapatkan kabar soal vonis ke Cipinang bertemu dengan seorang Basuki Cahayapurnama yang sudah menjadi napi begitu ya, berdasarkan keputusan. Bagaimana reaksinya? Masih seperti Ahok yang biasa atau shock? Terpukul? Ya kaget gitu ya. Tapi ya kita bagaimana berusaha untuk saling menguatkan ya sama beliau begitu ya. Ya, kan udah agak siang begitu kita lapar ya makan di situ. Makan ya terpaksa beli dulu gitu ya, kita makan sama-sama di situ. Setelah sudah ditenangkan, istrinya Bu Vero datang, anaknya datang, adik-adiknya datang, saya ngomong sebentar. Setelah itu saya tinggal lagi ke kantor. Setelah saya tinggal lagi ke kantor untuk beresin banyak hal, termasuk tadi penunjukan itu, ya baru malamnya saya ke Cipinang lagi untuk memberikan pemahaman kepada para pendukung supaya pulang dengan. Itu keputusan itu diambil karena melihat Pak Ahok yang shock sehingga saya harus ada sebagai kawan, atau memang Bapak kata-kata tadi ini bentuk tanggung jawab yang tidak terelakkan karena konsekuensi? Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab seorang teman, seorang sahabat adalah saling menguatkan, saling membantu. Ya, ini masalah kemanusiaan ya, masalah persahabatan, nilai-nilai persahabatan begitu ya. Kalau saya berprinsip diajari oleh orang tua saya, kalau sahabatmu sedang menghadapi cobaan, mengalami musibah, kamu harus dekat sama dia. Tapi ketika seorang sahabatmu itu sedang menikmati kebahagiaannya, tidak usah kenal sama sahabatmu itu. Ya, kita harus bersyukuri bahwa dia sudah menjadi orang berhasil. Itu aja sebetulnya. Di sini kemudian ada panggilan bahwa Bapak harus berbuat. Siapapun juga, bukan hanya dia. Ya. Anda pun kalau sahabat saya diperlakukan seperti itu, pasti saya bela kok. Karena orang biasanya menghubungkan intervensi itu dengan kekuasaan. Orang selalu mengatakan bahwa Basuki akan bebas lah karena kan kawannya presiden. Intervensi yang dalam hari ini intervensi tekanan-tekanan politik. Tekanan publik, tekanan politik. Itu kan. Nah, awal minggu ini kemudian kembali kita dikejutkan. Artinya kondisi sudah mulai mereda ketika itu kalau misalnya dilihat dari grafik itu adalah puncak begitu ya, bagaimana turbulensi itu muncul, kemudian disusul dengan demo-demo damai yang dilakukan oleh pendukung Basuki Cahayapurnama, tapi trennya tensinya sudah mulai turun. Baru kemudian muncul lagi kejutan ketika kita mendengar Pak Basuki menyatakan mencabut bandingnya gitu. Bapak tidak diberitahu dan tidak mengetahui sebelumnya. Waktu Bapak mendengar itu, Bapak konfirmasi ke Pak Ahok atau keluarganya? Keluarganya. Ke keluarganya? Keluarganya ya. Pada Bu Vero, beliau bilang ya sudah daripada nanti tambah ribut begitu ya. Apa sih yang dikhawatirkan Pak? Satu itu ya, supaya tidak tambah ribut ya, dan yang kedua belum pasti juga ya,
Kalau banding akan Iya, turun. akan turun, akan bebas gitu ya. Bupati juga gitu. Percuma saja kita susun ya legal standing yang luar biasa, tapi kalau ada intervensi yang kuat ya susah Intervensi juga. dari siapa? Karena orang biasanya menghubungkan intervensi itu dengan kekuasaan. Orang selalu mengatakan bahwa Basuki akan bebas lah karena kan kawannya presiden. Intervensi yang dalam hal ini intervensi tekanan politik, tekanan publik, tekanan politik, itu kan, ya, demo lagi besar-besaran. Sudahlah, nggak usah menghabiskan banyak tenaga, banyak uang yang kemudian merugikan banyak orang, ya sudah. Bahwa bisa memahami pilihan yang Sangat berbeda. bisa. Sekaligus juga konsekuensinya karena menerima hukuman akhirnya harus mundur secara definitif sebagai gubernur. Ya. Dan saya betul-betul kasih apresiasi pada Pak Ahok yang berjiwa besar. Dia tidak akan pernah lari ya dari kenyataan. Dia akan menghadapi apapun resiko yang dia harus terima sebagai pejabat publik ya. Saya kasih apresiasi pada dia. Ya. Saya bangga punya seorang sahabat seperti Pak Ahok yang betul-betul tegar ya. Meskipun secara manusia juga beliau waktu saya kunjungi di Cipinang sempat down gitu ya. Ya. Di hari pertama? Ya. Ketika anaknya yang paling kecil si Daud telepon ya dan sakit ya. Sakit ketika ya. Itu biasa itu saya pikir manusiawi juga ya. Bagaimana seorang ayah ya, anaknya sakit ya dan kemudian bertanya apakah papa pulang malam ini. Itu saya pikir manusiawi ya kalau shock ya. Dan saya yakin bahwa keluarga juga tidak mengira secepat ini prosesnya. Oke. Kemudian Bapak menjadi gubernur dalam kurun waktu 4 sampai 5 bulan ke depan. Karena keputusan pengunduran diri dan rasanya seharusnya diokekan oleh Presiden karena konsekuensi dari pilihan Pak Ahok tadi. Masih banyak pekerjaan yang menunggu, Pak. Banyak. Yang harus kami selesaikan banyak dan ini harus kerja ekstra keras ya, double ya. Kalau dulu kita masih bisa berbagi pekerjaan, berbagi tugas dengan Pak Ahok, sekarang saya harus sendiri dibantu sama Sekda dan seluruh jajaran di birokrasi. Bapak merasa bahwa pesta yang berakhir ini saya yang cuci piring gitu? Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Siapa yang berpesta? Ini kita masih dalam kondisi tirakat ya. Prihatin karena ya pekerjaan belum selesai. Ya artinya begini, prosesnya kan Bapak katakan tadi mulai dari Pak Jokowi, Pak Ahok, dengan kondisi yang tidak normal kemudian harus seorang Jarot yang menyelesaikan. Bapak menerima itu saja sebagai sebuah konsekuensi logis ya, untuk setia kepada cita-cita dan pilihan. Itu aja sebenarnya. Jadi ini saya kerjakan dengan perasaan ikhlas dan senang gitu ya. Meskipun harus kerja double. Kalau dulu lebih enak karena Pak Basuki bisa ngurusi tugas-tugas di kantor, saya lebih banyak di luar gitu ya, di lapangan gitu ya. Sekarang saya harus ke lapangan, ke kantor, tidak apa-apa. Makanya sudah kita siapkan birokrasi untuk menghandle sebanyak mungkin tugas-tugas rutin yang itu putuskan saja. Apa Pak yang menjadi prioritas utama? 3 prioritas utama lah untuk menyelesaikan. Yang besar ya. Yang besar itu infrastruktur. Ya, ini harus kita tuntaskan. Ya, yang infrastruktur itu tidak mungkin bisa selesai 5 tahun. Satu adalah infrastruktur untuk transportasi. Ya, Pak Basuki bilang ke saya, sama juga saya juga ya. Saya juga bilang kepada Pak Sandi juga ya. LRT harus tuntas. Ya, MRT tuntas karena tahun depan kita Asian Scheme ya. Ya, ini harus tuntas untuk transportasi. Termasuk juga dengan BRT atau Jakarta ya. Kemudian integrasi antar moda transportasi ini tuntas, sudah kita siapkan semua. Ini proyek infrastruktur yang besar. Termasuk juga menuntaskan pembangunan venue yang menjadi tanggung jawab DKI, yaitu Velodrome di Rawamangun. Kami sudah cek, oke, sudah. Kemudian sama equestrian ya di Pulau Mas ya. Ini juga harus berkuda. Ya berkuda. Ini
persiapan Asian Scheme ini harus kita Karena ini marwah bangsa ya. marwah bangsa ya. Ini harus mendapatkan skala prioritas, itu infrastruktur yang besar. Yang lain-lain saya pikir bisa lebih cepat tuntas ya. Seperti misalnya pembangunan RPTRA ya. Kemudian pembangunan rumah sakit, puskesmas, pelayanan dasar untuk pendidikan, kesehatan itu normal ya. Jadi saya pikir ini bisa cepat. Termasuk juga untuk normalisasi sungai gitu ya. Kemudian pembangunan rusun ya. Nah, ini hal-hal yang menyangkut kehidupan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, ini harus ya mendapatkan perhatian kita. Kemudian untuk memperlancar pelayanan ya, perizinan termasuk pembayaran pajak gitu ya, retribusi, ini semua regulasi kita atur, termasuk juga di dalam rangka proses RAPBD. APBD karena bagaimanapun juga kita sudah terikat betul dengan sistem e-budgeting ya. Ini harus segera dilakukan. Nah, hubungan dengan ini kan masa transisi juga Pak. Di saat yang bersamaan Bapak juga ngurusin masalah transisi, urusannya sama budget yang akan juga menjadi tanggung jawab Anies Sandi kemudian. Banyak kemudian orang bukan orang, media mencatat bahwa ada hal-hal yang katanya nggak disetujui soal KJP Plus yang diusulkan oleh Anies Sandi tidak akan disetujui oleh Pak Basuki waktu itu karena memberikan KJP buat anak-anak putus sekolah misalnya atau KJP bisa dicairkan untuk tunai gitu misalnya. Ya kami nggak setuju. Jadi kalau program-program seperti itu silakan dikerjakan setelah masa jabatan kami. Artinya silakan dikerjakan tahun 2018. Itu yang menjadi tanggung jawab Pak Anies dan Pak Sandi. Ya, kalau dimasukkan 2017 jangan dong. Ya, karena yang bertanggung jawab nanti kami. Ya. Oleh sebab itu saya sampaikan, saya sudah ketemu Pak Sandi, saya sampaikan untuk APBD 2017 ya, APBD perubahan itu masih tanggung jawab kami. Sedangkan 2018 mari kita melihat menunggu aturan dari Kemendagri seperti apa. Nah, aturannya sudah turun ya. Sedangkan untuk 2017 itu tidak bisa, KJP Plus masuk di situ tidak bisa. Termasuk juga reklamasi yang akan dialih fungsi menjadi. Kalau reklamasi itu terserah, silakan itu kebijakan dia ya, ruang publik dan sebagainya begitu itu 2018 ya. Itu kan janji-janji. Kalau kami selalu saya sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu pasti kita kerjakan. Kita tidak bisa misalnya menyampaikan gitu sesuatu yang nantinya itu cuma sekedar janji, enggak bisa. Lebih baik kita ngomong apa adanya. Pak Jarod, nama Pak Jarod itu tidak berada di bawah bayang-bayang seorang Basuki Cahayapurnama. Orang melihat Jarod punya gaya sendiri. Bahkan di akhir-akhir Jarod kemudian seperti menjadi wajah atau interface jadi display dari pasangan Basuki Jarod karena lebih banyak Pak Jarod yang ngomong, Pak Jarod yang memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Mungkin juga bagian dari upaya untuk menenangkan publik dan lain sebagainya. Kemudian orang melihat Pak Jarod adalah sosok yang politisi yang patut diperhitungkan. Karena itu kemudian orang bertanya, setelah ini apa Pak? Mau kemana? Orang bilang kan masih ada Jawa Timur, ya mungkin Jawa Tengah ada Mas Ganjar gitu ya, tapi PD Perjuangan di Jawa Timur mungkin seorang Jarod yang sudah punya kiprah di Jakarta dan namanya cukup diperhitungkan bisa masuk ke Jawa Timur misalnya begitu. Atau rencana yang akan dilakukan? Enggak lah, Jawa Timur sudah banyak yang pingin, sudah banyak yang mau, biarkan serahkan saja yang mau lah. Saya terima kasih, memang waktu saya di Jawa Timur ada banyak orang menyampaikan, sudah Jawa Timur saja Pak, saya bilang, enggaklah terima kasih lah, banyak yang lebih mampu dari saya di Jawa Timur ya, berikan kesempatan, kalau saya akan fokus saja, ini melaksanakan tugas kalau sampai dengan Oktober, enggak juga lah, saya pikir enggak juga, kita kader PD Perjuangan banyak ya, jadi tugas kita masih sangat banyak, kalau saya sih, hidupnya ngalir aja lah. Siapa yang sangka saya jadi wakil gubernur? Tidak ada. Saya juga enggak. Itu kan? Tidak ada gitu ya.
Karena waktu itu saya sudah enak-enak nih, sudah merasa agak tenang di DPR RI ya. Ternyata tiba-tiba siapa yang nyangka. Saya kadang-kadang mikir, kadang-kadang hidup itu memang penuh dengan misteri ya. Misteri ya. Mari kita lalui saja. Tapi kalau untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah enggak lah. Tapi akan saya bantu sebagai kader partai, siapapun yang nanti akan diusung oleh PD Perjuangan pasti saya akan all out bantu. Oke. Pak Itu Jarod, kewajiban kami. terakhir barangkali, publik ingin tahu sebenarnya, Bapak melihat dengan langsung, berinteraksi dengan langsung dengan Pak Ahok di dalam tahanan gitu ya. Apa kesan yang paling kuat yang bisa Bapak tangkap dari kondisi dia sekarang di sana untuk publik? Beliau tegar, gitu ya. Beliau tegar dan beliau yakin bahwa apa yang dia kerjakan itu sebetulnya tidak salah. Beliau tegar. Maka dari itu beliau ikhlas. Pak Ahok yakin betul bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Pada akhirnya kebenaranlah yang pasti akan menang. Ya, ini dicatat dalam sejarah perpolitikan Indonesia, sejarah pilkada di Indonesia, begitu ya. Dan nanti sejarah yang nanti akan menjawab. Saya yakin betul kebenaran pasti akan menang. Pak Jarod, terima kasih atas waktunya. Ya. Mengelola DKI di masa transisi, seperti itulah tugas yang kini diemban seorang Jarod Saiful Hidayat setelah menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Masa transisi bisa terbilang sebagai masa yang singkat, namun di masa ini bisa juga menjadi periode penentu. Periode yang harusnya mampu menjelaskan apakah ada keberlanjutan dari segala upaya membangun Jakarta sebelumnya. Dalam konteks inilah proses transisi selalu menuai kritikan. Karena politik di negeri ini acap kali hanya menjadi kontes visi misi 5 tahunan tanpa kesinambungan bertahun-tahun ke depan. Lebih dari itu, cobaan sosial menerpa DKI di masa transisi saat ini masih terasa glorifikasi pada petahana yang kalah di pilkada. Sementara di lain sisi masih banyak yang larut dalam euforia memamerkan pesta kemenangan. Terjadi gesekan yang dibumbui isu ras dan agama hingga kemudian menggema menjadi kekhawatiran yang meluas tak hanya di Jakarta. Maka mengelola pemerintahan di masa transisi bukanlah perkara kecil. Seorang Jarod butuh dukungan dari rakyat yang merekat bukan yang tersekat. Demikian AFD Now malam ini, saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.